Aji Santoso beber fakta kekalahan Persebaya Surabaya dari Persikabo 1973, kesalahan pemain belakang. Surya Co. ID, Bogor. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso membeberkan fakta kekalahan Persebaya Surabaya dari Persikabo 1973 dengan skor 0-1, Senin, 25 Juli 2022, malam ini di Stadion Pakansari, laga pekan pertama Liga 1 2022. Menurut Aji, penalti yang didapatkan oleh Persikabo 1973, karena kesalahan pemain belakang yang tidak tenang mengambil keputusan. Menurutnya, hal itu lantaran pemain belakangnya terburu-buru mengambil keputusan hingga berbuah pelanggaran dan hadiah penalti untuk tuan rumah. Gol kemenangan Persikabo dicetak oleh Gustavo menit 53 melalui tendangan penalti. Sebenarnya tadi bolanya tidak berbahaya, cuman pemain kami salah mengambil keputusan akhirnya terjadi penalti. Saya selalu mewanti-wanti untuk hati-hati tidak melakukan pelanggaran, ungkap Aji Santoso usai laga. Ini pelajaran untuk pemain saya untuk lebih tenang ketika menghadapi 1 lawan 1, tambahnya. Padahal Aji Santoso menilai secara permainan cukup berimbang, Persebaya yang di laga status tim tamu memberikan perlawanan. Sebenarnya pertandingan tadi berjalan dengan cukup berimbang meskipun kami bermain away, tetapi kesalahan pemain belakang dan itu menurut saya satu-satunya peluang yang dimiliki Persikabo, sebut pelatih berlisensi AFC Pro itu. Aji Santoso tidak memungkiri bahwa awal laga pemainnya sedikit kesulitan, apalagi sebagian pemainnya baru pertama mentas di Liga 1. Ada beberapa pemain saya yang baru pertama kali merasakan kompetisi Liga 1 dan itu menurut saya normal, jelasnya. Termasuk soal tidak mainnya bek asing Persebaya di laga ini yang menjadikan lini pertahanan semuanya pemain lokal. Sebenarnya tidak ada masalah, bek semuanya lokal. Cuman tadi terburu mengambil keputusan, jelas Aji. Tetapi inilah sepak bola, baru awal, masih banyak pertandingan, tapi dengan kekalahan ini saya akan segera evaluasi agar di pertandingan kedua lebih baik lagi, pungkas Aji Santoso. Sementara salah satu pemain Persebaya, Brilian Aldama juga ungkapkan hal sama. Meskipun kami tidak berhasil meraih 3 poin di pertandingan pertama, tapi kami bisa mendapatkan pelajaran di pertandingan tadi, kami akan evaluasi dan benahi untuk pertandingan selanjutnya, jelasnya. Hasil ini memperpanjang catatan minor Persebaya di laga perdana Liga 1 4 musim terakhir yang puasa kemenangan. Laga kedua Persebaya akan menjamu Persita Tangerang 1 Agustus 2022 mendatang. Berikut klasemen Liga 1 usai Persebaya Surabaya ditekuk Persikabo 1973, Bajul Ijo temani Arema FC di papan bawah, Senin, 25 Juli 2022. Persebaya Surabaya harus kalah tipis melawan Persikabo 1973 di Stadion Pakansari, Bogor. Kekalahan ini membuat Persebaya Surabaya harus meneruskan tren tak pernah menang di laga perdana selama 4 musim terakhir. Tak cuma itu, Bajul Ijo juga harus langsung terlempar ke papan bawah. Igor Vidal dan kawan-kawan kini berada di posisi ke-15 sementara. Bajul Ijo hanya di atas dari Barito Putra, Arema FC dan Persik Kediri yang juga mengalami kekalahan di laga perdana. Namun ketiga klub itu kalah lebih besar sehingga posisinya berada di bawah Persebaya. Kecewa Persebaya Surabaya ditekuk Persikabo 1973, Bonek Mania ungkit keputusan krusial manajemen. Tribunwau.com. Persebaya Surabaya dipaksa menyerah 0-1 dari Persikabo 1973 di pekan perdana Liga 1 2022 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin, 25 Juli 2022. Dilansir Tribunwau.com, Persebaya Surabaya harus puas takluk dengan skor 0-1 dari Persikabo 1973, melalui penalti Gustavo Tochantis, 53. Penalti yang didapatkan Persikabo 1973 imbas pelanggaran Dandi Maulana di dalam kotak penalti Persebaya Surabaya. Imbas kekalahan tersebut, Persebaya Surabaya harus puas menuai banyak kritikan tajam dari para bonek mania.
Kali ini, mayoritas di antaranya menyasar terkait keputusan manajemen Persebaya Surabaya di bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya di bursa transfer awal musim Liga 1 2022 merombak semua skuad asingnya. Beberapa lokal juga turut dilepas oleh klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Keputusan itu ibarat bak perjudian yang dilakukan oleh manajemen Persebaya Surabaya. Pasalnya, imbas yang paling terasa yakni skuad Bajul Ijo kembali harus menyusun ulang chemistry satu sama lain, yang membuatnya tak terlihat padu di awal musim. Banyaknya kritikan tajam bonek mania singgung keputusan manajemen Persebaya Surabaya di bursa transfer terlihat di Instagram resmi tim terkait hasil akhir laga Senin, 25 Juli 2022. Bukan hasil YG kita inginkan. Tetap fokus dan bangkit di laga berikutnya Joel, ini baru laga pertama. Semoga tahun depan kita masih berada di Liga 1. Skuad murah minta mewah. Ngimpi tulis Samuroka 27. Gak degradasi alhamdulillah. Sesuai budget, tulis Ariskips 26. Sabar bolo, dana kulira yeso satset, tulis Denny HRDSYH. Ada harga ada kualitas, tulis Bagas Hidayatul. Onok Rego, Onok Rupo Jol, tulis Zona Hijau 66. Onok Rego Onok Rupo, tulis Gilang. Wes gak kaget, sesuai budget, tulis Muhammad Adam Hami. Rego Go Rupo, tulis Yopaan. Patut dinantikan akankah skuad Persebaya Surabaya berhasil membayar lunas keraguan para bonek mania, seusai manajemen melepas mayoritas pemain intinya musim lalu. Atau justru Bajul Ijo tak mampu berbuat banyak hadapi laga-laga selanjutnya Liga 1 2022. Supporter Persebaya Surabaya, bonek mania harus gigit jari melihat penampilan sosok yang pernah mereka hujani hujatan yang kini membela Persib Bandung, Rahmat Irianto. Dilansir tribunwow.com, sosok Rahmat Irianto sebenarnya merupakan kapten sekaligus sosok loyal yang aman mencintai Persebaya Surabaya sebelum bergabung ke Persib Bandung. Banyaknya desakan out dan hengkang, hingga berbuntut ancaman keluarga membuat Rahmat Irianto tinggalkan klub yang ia cintai untuk bergabung dengan Persib Bandung di bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Tak disangka, keputusannya gabung dengan Persib Bandung merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, tak perlu waktu lama adaptasi, pemain berlabel Timnas Indonesia mampu dimainkan di posisi mana saja. Mulai dari gelandang, sayap hingga pemain bertahan. Terkini, Rahmat Irianto langsung berikan sumbangsih golnya di laga debutnya bersama Persib Bandung di Liga 1 2022. Satu gol Rahmat Irianto membuat game on dan akhirnya berhasil menaikkan motivasi juang anak asuh Robert Alberts. Bahkan Rahmat Irianto berpotensi besar geser Victor Igbonevo dan Ahmad Jufrianto andai terus bermain konsisten. Menilik dari situasi tersebut, sebenarnya sosok Rahmat Irianto tak layak meninggalkan Persebaya Surabaya. Namun, derasnya kritik dan sorotan tajam kepada Rahmat Irianto membuatnya hengkang di musim ini.